Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sambil berjalan kita menunggu yang lain ya. Hari ini kita akan membahas tentang uji validitas terkait dengan mata kuliah pengembangan instrumen ya. Ya, pesertanya bisa kedengaran? Bu Helena, Bu Lidiawati. Baik, sambil berjalan kita menunggu yang lainnya. Jadi peserta mata kuliah ini ada sebanyak 17 orang. Ya, nanti kita lihat berapa jumlah pesertanya ya. Kita ambil berjalan. Jadi mata kuliah ini, mata kuliah pengembangan instrumen dengan materinya adalah uji validitas ya, dan reliabilitas ya. Kita tahu bahwa ketika instrumen penelitian itu digunakan, maka instrumen itu harus valid dan reliable. Sebelum kita membahas tentang reliabilitas ini, kita bahas dulu tentang uji validitas ya. Validitas ini dapat diartikan sebagai alat yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Jadi alat yang mengukur seharusnya apa yang diukur. Jadi sesuai dengan ukurannya ya. Jadi ketika kita melakukan uji validitas ya, maka alat itu bisa digunakan untuk mengukur ya apa yang akan diukur ya. Karena kita tahu bahwa penelitian ini harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data ini harus terukur. Jadi karena dia sifatnya mengukur apa yang akan diukur. Jadi instrumen yang digunakan ini harus bisa mengukur, ya, memberikan takaran ya, bahwa instrumen yang kita gunakan ini dapat melakukan pengukuran ya. Karena kita penelitiannya kuantitatif, maka alat ukurnya harus valid ya. Banyak hal sebenarnya instrumen yang digunakan itu harus dinyatakan valid ya. Karena kalau tidak valid ya bagaimana kita mengukur sesuatu yang tidak setara dengan apa yang kita ukur ya. Misalnya sebagai contoh, ketika kita mengukur tinggi tentu kita menggunakan meteran ya, ukuran meter kan begitu. Kalau kita mengukur berat tentu kita menggunakan kilogram ya, kilo atau gram ya. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Oleh sebab itu ketika kita mengukur sesuatu, maka instrumen yang digunakan itu harus bisa mengukur ya apa yang akan diukur. Tentu ukuran yang digunakan dalam penggunaan instrumen ini, instrumen penelitian, ada yang sama dan ada yang beda ya, yang kita gunakan. Misalnya kalau kita mengukur berat badan responden ya, misalnya tentu kita bisa mengukurnya secara langsung dengan uji kalibrasi dari instrumen yang kita gunakan, yaitu timbangan ya. Nah, tentu kalau kita untuk mengukur pengetahuan tidak bisa kita gunakan timbangan ya. Maka itu tadi yang disebut dengan valid ya. Kalau kita mengukur sikap ya,
Maka juga kita tidak bisa menggunakan meteran kan begitu. Jadi karena alat ukurnya tidak cocok ya. Oleh sebab itu instrumen yang kita gunakan harus cocok dengan alat ukur yang kita kumpulkan ya. Oleh karena itu agar kesimpulan diperoleh dalam penelitian ini tidak terjadi kekeliruan ya, tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan ya yang sebenarnya. Maka diperlukan alat ukur berupa ya tadi kuesioner ya. Kuesioner ini adalah alat yang mengukur berupa skala tes yang valid dan reliable tentunya ya, karena dia digunakan sebagai alat ukur ya, alat untuk mengukur tadi. Nah, oleh sebab itu kita gunakan ya alat pengukurnya ya. Teknik pengukuran variabel, karena yang kita teliti adalah tadi variabel ya, maka di variabel itu ada yang bisa diamati ya, dan ada juga yang tidak bisa diamati ya. Misalnya kalau tinggi itu bisa kita amati, besar, luas, sebagainya ya. Nah, yang bisa kita amati ini yang disebut dengan variabel observed ya. Variabel yang bisa diamati ya. Tentu variabel observed ini adalah variabel yang langsung dilakukan pengukuran berdasarkan nilai skala yang ditujukan oleh alat ukur itu ya. Misalnya tadi kita centang ya, misalnya tingginya, tinggi, rendah kan kita centang saja ya, berikan skala ya, atau kita ukur, kita timbang ya bisa dilihat langsung ya. Untuk mengukurnya atau kita lihat saja tingginya sekian ya, diperkirakan misalnya, maka itu yang disebut dengan pengukuran variable observed. Jadi bisa dilihat, bisa diukur, ditimbang ya. Jadi ini yang disebut dengan variable observed ya. Banyak sebenarnya yang terkait dengan variable observed ini ya. Kemudian ada variabel yang tidak bisa diukur ya, arti tidak bisa dilihat ya, tidak bisa diamati ya. Tetapi harus kita ukur ya kan begitu ya. Untuk mengukur variabel unobserved ini dilakukan melalui indikator atau indikasi-indikasi yang menunjukkan pada arah variabel ya, yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel itu ya. Jadi variabel itu bisa digambarkan meskipun sebenarnya tidak bisa kita lihat ya, bahwa variabel itu tidak bisa kita tentukan ya. Sekarang kita lihat perbedaan ya, pengukuran variabel observed dan variabel unobserved ya. Di dalam pengukuran variabel observed, misalnya kalau tadi tinggi ya bisa kita bandingkan panjang, pasti ada yang pendek kan begitu ya. Tinggi pasti ada yang rendah, besar ada yang kecil ya, luas ada yang sempit. Pendapatan bisa pendapatannya tinggi ya, pendapatannya rendah, pendapatannya sedang ya. Bisa kita pengukuran bisa kita amati ya. Sementara ada pengukuran yang unobserved ya, yaitu misalnya loyalitas pasien untuk berkunjung ke rumah sakit kan, jadi atau ke puskesmas kan kita tidak tahu ya, tidak bisa kita ukur ya, orang loyal tidaknya itu untuk pergi mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasiankes itu ya, tidak bisa kita ukur bahwa dia loyal atau tidak ya, untuk setia menggunakan layanan Fasiankes yang ada kan gitu ya. Kemudian untuk mengukur misalnya kepuasan kerja, orang puas tidaknya bekerja itu tidak bisa kita ukur ya, kecuali ya menggunakan instrumen tadi yang kita gunakan ini ya. Kemudian motivasi kerja ya juga tidak bisa kita lihat ya, orang motivasinya kerjanya bermotivasi tinggi ya rendah, tidak bisa kita lihat. Misalnya dia tetap datang bekerja, datang di kantor, apakah dia memiliki motivasi atau hanya sekedar datang begitu saja. Nah, ini juga harus bisa kita ukur ya. Kemudian komitmen tenaga kesehatan untuk mendukung akreditasi misalnya, atau komitmen nakes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kan begitu ya. Nah, itu juga sulit kita ukur ya, meskipun ada fakta integritas untuk menandatangani ya,
komitmen nakes, tetapi kan itu belum menjadi jaminan ya, ukuran jaminan bahwa komitmen itu dipegang teguh gitu ya. Kemudian kepercayaan ya juga, bukan maksudnya agama ya, bukan. Kepercayaan artinya orang percaya atau tidak ya untuk mendapatkan pelayanan ya, atau orang untuk tetap ya menggunakan jasa pelayanan yang sudah ada ya. Jadi dia percaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, itu juga tidak bisa kita ukur ya, kita lihat ya. Nah, itu yang disebut dengan variabel, pengukuran variabel yang bersifat unobserved ini ya. Sekarang kita lihat model indikator penelitian reflektif ya. Ya, dalam model ini ya kita lihat bahwa dalam model penelitian reflektif, indikator dipandang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten ya. Oleh karena itu, angka dalam indikator reflektif harus menunjukkan pola intercorrelation ya, agar dapat diterima sebagai pengukuran. Nah, jadi kita lihat misalnya di sini ada kepuasan pasien diukur misalnya dengan X1, X2, X3, X4 dan X5. Ini contoh ya. Nah, misalnya ini yang digunakan untuk mengukur kepuasan. Tentu untuk mengukur kepuasan ini harus kita ukur indikatornya ya. Nah, indikator ini diperoleh dari mana ya? Dari definisi ya. Definisi yang dibuat maka itu diukur menjadi indikator ya. Kepuasan pasien misalnya sering mendapatkan pelayanan di puskesmas tersebut gitu ya. Atau dia memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya ya. Nah, ini yang terkait dengan contoh misalnya kepuasan pasien ya, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian model indikator penelitian formatif. Nah, ini contoh di formatif ya. Nah, dalam model penelitian formatif ini, indikator dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten ya. Jadi ada variabel terikat dan variabel bebasnya ya. Kemudian angka dalam indikator formatif tidak harus menunjukkan pola interpolation agar dapat diterima sebagai pengukuran. Misalnya kalau kita lihat misalnya demografi ya, karakteristik penduduk ya berdasarkan pada pendidikan gitu ya, umur, kemudian jenis kelamin. Artinya di sini tidak menjelaskan bahwa harus ada intercorrelation ya. Ya, tetapi hanya menjelaskan bahwa kelompok pendidikan, umur, jenis kelamin ini yang menggambarkan tentang kependudukan ya. Atau bisa saja ditambah misalnya pekerjaan ya, pendapatan dan sebagainya yang terkait dengan demografi ini ya, termasuk mungkin juga agama ya. Nah, ini bisa dimasukkan, ditambahkan yang terkait dengan data demografi. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya tadi dengan intercorrelation tadi ya. Karena dia indikator yang ada di dalamnya tidak mempengaruhi faktor atau variabel tadi. Sekarang kita lihat di uji validitas ini ya. Jadi sejauh mana ketepatan, kecermatan suatu alat ukur dapat melakukan fungsinya, ukurnya ya. Fungsinya adalah sebagai alat pengukur tadi ya. Kemudian suatu instrumen ya digunakan untuk mengukur atribut A dan ternyata mampu memberikan informasi tentang A ya, maka instrumen tersebut nyatakan valid ya. Jadi instrumen itu valid apabila atribut A ya mampu memberikan informasi tentang instrumen A tadi ya, maka itu dinyatakan valid ya. Jadi dia mewakili instrumen tadi digambarkan dari informasi yang disediakan ya. Suatu alat ukur yang valid ya tidak hanya sekedar mampu mengungkapkan data dengan tepat, namun juga harus memberikan gambaran cermat mengenai data tersebut ya. Nah, jadi alat ukur yang valid ya tidak hanya sekedar mampu mengungkapkan data yang tepat ya datanya, tetapi ya harus juga mampu memberikan gambaran cermat mengenai data tersebut ya. Jadi secara detail data itu dapat dijelaskan ya. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid ya untuk suatu tujuan spesifik ya. Nah, jadi
Sementara untuk yang lain ya mungkin juga tidak ya, tetapi untuk yang satu ini mungkin valid, tapi untuk yang lain tidak. Nah, ini yang tadi yang kita jelaskan terkait dengan alat ukur ini ya. Demikian predikat valid seperti yang dinyatakan dalam kalimat tes ini valid adalah kurang tepat. Tapi yang tepatnya adalah cukup valid dan tidak valid, atau valid dan invalid. Ini cukup saja, itu saja bisa nanti kita gunakan. Nah, nanti kita akan berikan contoh ya uji tes validitas ini. Jenis uji validitas ini dapat kita bagi ya menjadi dua ya. Ada yang eksternal ya, uji validitas eksternal, dan uji validitas internal ya. Uji validitas eksternal yaitu instrumen yang dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud ya. Jadi instrumen itu dikatakan valid ya jika data yang diperolehnya, data yang didapatkannya sesuai dengan informasi lain. Maka nanti pentingnya di validitas eksternal ini uji validitas ya terhadap responden ya, minimal 30 responden dengan karakteristik yang sama dengan di lokasi penelitian tadi ya. Kemudian validitas internal ya, bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan ya. Jadi artinya pertanyaan di dalam instrumen ini ya memiliki kesamaan ya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut atau mendukung pertanyaan berikutnya. Artinya antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain itu memiliki keterkaitan, memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Kemudian contoh validitas eksternal ya. Nah, kita lihat misalnya ini adalah contohnya ya. Di antara nilai ujian berikut ini, manakah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan berhitung? Nah, sekarang kita lihat mana yang dapat digunakan untuk instrumen pengukur kemampuan berhitung. Nah, tentu kita misalnya ada misalnya statistika, pemasaran, manajemen operasional ya. Selama ini alat yang paling sahih ya untuk melakukan pengukuran ya tentu saja matematika ya. Nah, selama ini alat mengukur kemampuan berhitung ya tidak ada lain ya kecuali matematika. Jadi ini sekarang kita buktikan apa betul ya. Nah, kita buatkan datanya ya. Jadi oh iya betul tidak muncul ya. Nah, ini tidak bisa, gambarnya tidak kelihatan ya. Nah, ini contoh ya. Jadi matematika satu, nah, berarti kan dia sempurna ya, memang alat untuk menghitung. Kemudian yang kedua adalah statistika ya. Jadi di samping matematika berdasarkan analisis korelasi ternyata diperoleh nilai koefisien korelasi antara matematika dengan statistika paling tinggi, yaitu 0,803 ya. Sehingga kita mengatakan statistika ekonomi merupakan instrumen yang paling valid untuk mengukur kemampuan berhitung dibandingkan dengan operasional dan pemasaran. Nah, ini contoh yang bersifat eksternal ya. Sementara validitas internal ini tadi yang di luar dengan menggunakan metode menghitung ya. Sementara pengujian validitas internal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah analisis faktor dan yang kedua adalah analisis isi ya. Jadi dua cara dalam validitas internal ini. Nah, ini biasanya jarang kita gunakan ya, kecuali umumnya ini biasa digunakan ya, yang kita gunakan adalah eksternal ya. Tapi ini sebagai masukan misalnya di beberapa ya penelitian juga bisa digunakan ya. Misalnya analisis faktor ini adalah analisis faktor yang dilakukan dengan cara mengelompokkan item pertanyaan menjadi beberapa variabel menggunakan analisis faktor ya. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis butir. Analisis butir dilakukan dengan mengkorelasikan item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan ya. Nah, ini misalnya kriteria pengujian validitas internal dengan analisis butir ya. Misalnya jika koefisien korelasi item terhadap total
lebih besar dan sama dengan ya 0,3. Jadi ukurannya adalah 0,3. Biasanya juga ada yang disebut dengan 0,31, 0,361 ya. Nah, ini biasanya digunakan juga ya. Kemudian jika koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dari R tabel dengan DF itu degree of freedom-nya yaitu 0,05 dan N-nya adalah 2. Jadi di dalam tabel itu nanti ada 0,01, 0,05, 0,1 ya atau 10 ya. Nah, nanti dilihat ke bawah. Kita lihat ke bawah itu ada 1 sampai ya jumlahnya banyak ya. Variabel variabelnya nanti sampai df-nya itu. Kemudian kita ambil yang 30 karena kita melakukan pengujiannya 30, maka 30 yang kita ambil kemudian sesuai dengan rumus n min 2. Nah, jadi dikurang 2. Berarti yang kita ambil pada tabel ini, tabel urutnya tadi adalah nomor 28, kemudian kita tarik dari atas ke bawah itu adalah 0,05. Jadi ditemu di situ. Nah, bisa kita temukan di situ ya. Kemudian jika nilai sigma korelasi item terhadap total lebih kecil dan sama dengan alfa. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan ya untuk menentukan uji validitas tadi ya. Yang pertama tadi adalah korelasi item terhadap total lebih besar dan sama dengan 0,36 ya. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dari R tabel dengan DF 0,05 N min 2 ya. Kemudian jika nilai sigma korelasi ya item terhadap total lebih kecil dan sama dengan alfa. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang contoh uji validitas internal ya. Ujilah apakah instrumen berikut ini valid untuk mengukur kepuasan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Durian. Ini contoh ya. Nah, jadi kita mulai dari pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan ya. Apakah pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Durian sesuai dengan yang Anda harapkan? Misalnya jawabannya sesuai ya. Apakah secara umum Anda puas dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Durian? Nah, jadi ketika kita menyampaikan ini jawabannya adalah sesuai, maka pastilah jawaban yang kedua ini puas ya. Nah, kalau dia tidak puas pasti ini sudah terjadi perbedaan ya. Nah, jadi kalau dia sesuai dengan harapan, kemudian dia tentu merasa puas ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda bersedia untuk berobat kembali di Puskesmas Sungai Durian ya? Tentu saja kalau lihat dari pertanyaan 1 dan 2 atau jawaban 1 dan 2, maka jawaban 3 ini pasti bersedia, kan begitu ya. Kemudian apakah Anda bersedia merekomendasikan kepada orang lain untuk berobat di Puskesmas? Ya, berdasarkan pada jawaban 1, 2, 3, ya maka tentu saja dia mau merekomendasikan. Nah, inilah yang disebut dengan contoh uji validitas internal, bahwa antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain itu memiliki hubungan ya. Jadi ketika dia berbeda antara satu dengan yang lain, maka ini akan terjadi perbedaan. Sekarang kita lihat ini ada responden 30, kemudian ada X1, 2, 3 sampai 5 ya. Ini skalanya adalah skala Likert ya. Jadi skala Likert, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sedangkan X1 ini adalah jawaban responden ya terhadap pertanyaan X1, X2, X11, X12, ya X13, X14, kemudian X15. Nah, ini yang diberikan jawaban responden ya dari 1 sampai 5 ya dengan skala Likert. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya ya. Kemudian yang pertama adalah jumlahkan semua skor item pertanyaan sehingga diperoleh nilai total ya. Tapi nanti kita akan gunakan SPSS ya. Jadi lebih mudah ya.
Kemudian korelasikan semua skor item pertanyaan dengan nilai total ya. Kemudian ujilah koefisien korelasi skor item pertanyaan dengan nilai total. Suatu item pertanyaan dikatakan valid dengan kriteria. Sekarang kita lihat kalau dia valid, maka kita berdasarkan tadi yang kita sebutkan ya, kriteria. Yang pertama adalah jika koefisien korelasi item terhadap total itu lebih besar dan sama dengan 0,3. Jadi dia dikatakan valid apabila koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3 ya. Kemudian biasanya 0,361 ya. Kemudian koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dari R tabel dengan DF ya 0,05 dan min 2. Jadi artinya kita tentukan saja DF-nya ya. DF-nya dengan N-nya biasanya jumlahnya adalah 0,361. Kalau yang Nasution tadi 0,3 itu sudah ya disampaikan seperti itu ya. Artinya dia sudah menetapkan angka 0,3 ya. Nah, kalau kita menggunakan DF 0,5 biasanya jumlah dan min 2 itu biasanya 0,361 ya. Kemudian yang ketiga adalah jika sigma korelasi item terhadap total ya lebih kecil dan sama dengan alfa. Nah, jadi dia lebih kecil, bisa kita lihat ya. Jadi di bawah 0,05 ya. Jadi alfanya penelitian kita adalah 0,05, artinya di bawah alfa maka disebut memiliki signifikansi korelasi ya. Sekarang output dari Excel tadi ya. Nah, ini misalnya kita lihat di X1 ini 1 ya. Kemudian di X12 ini adalah 0,28, X13 0,382, kemudian X1017 ya. Kemudian X15 adalah min 0,259. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat korelasi X1 terhadap total nilainya adalah 0,571. Kita lihat 0,571. X1. Oh, ini ya. Oh ya, ini. Ya, kita ambil yang ini ya, totalnya. Kemudian X12 kita ambil sini 0,440 ya. Jadi lebih besar daripada 0,374. Ini gunakan 0,374 ya. Kemudian yang ketiga kita korelasikan X13 terhadap total 0,631, lebih besar daripada 0,374. Maka dikatakan valid. Nah, jadi keterangan ini yang kita buat tadi yang valid, bukan artinya kita tulis tes ini valid, tidak ya. Jadi kita tulis saja valid dan tidak valid. Nanti di keterangan di instrumen ya. Kemudian korelasi X1 4 terhadap total yaitu 0,627 lebih besar dari 0,374. Valid karena dia lebih besar dari 0,374. Kemudian korelasi X15 terhadap total 0,302 lebih kecil dari 0,37, maka kita tulis tidak valid ya, karena lebih kecil daripada 0,374. Nah, tentu ada pertanyaan mungkin ya, 0,374 ini dari mana? Nah, kan begitu ya. Ini berasal dari DF tadi, DF 0,05, kemudian tarik ke bawah, dikurang N-nya 30, N dikurang 2. Jadi yang 28 baru kita lihat tabel, maka jumlah tabel atau R tabelnya adalah 0,374. Kemudian langkah dengan SPSS ya. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Ya, yang pertama
jumlahkan semua jawaban item X1. Kemudian transform ya, di komputer. Kemudian tulis TOT X1 pada kotak target ya, target variabel. Kemudian pada kotak numerik expression ketik tadi X11, X12, X13, X14 ya, ditambah X15. Nah, kemudian dari situ nanti tampilan SPSS sebagai berikut. Nah, dari sini dari komputer variabel tadi kita ambil, masukkan, kemudian masing-masing ke numeric expression ya. Kemudian jadi korelasikan semua jawaban item X1 dengan tot X1 ya. Langkahnya yang pertama adalah nanti di SPSS itu ada analyze ya. Kemudian correlation, kemudian bivariate, masukkan tadi X11, X12 ya, dan total X1 ya. Kemudian pada correlation coefficient pilih one tile ya. Kemudian di test of significance pilih person, nanti ada akan gambarnya ya. Kemudian aktifkan flag significant correlation ya. Nah, kemudian abaikan pilihan yang lain, dibiarkan pada posisi default. Nah, nanti kita lihat gambarannya ya. Kemudian klik OK. Ya, nah begini ya. Jadi di SPSS itu kita analyze, kemudian cari correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah ini, kemudian hasilnya seperti ini ya. Kemudian tadi ada person, ada one tail, ada flag significant correlation. Nah, ini yang mestinya kita klik ya. Nah, jadi kita mulai dari correlation, bivariate. Nah, ini untuk data yang sifatnya tadi skala Likert ya. Jadi ini untuk skala Likert. Jadi digunakan terkait dengan skala Likert, misalnya pada pengetahuan ya. Maksudnya pada sikap ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, caranya yaitu dengan kita melihat nilai ini ya. Nah, ini 0,571 440, 0,631, 0,627, 0,302. Nah, ya. Itu yang pertama ya. Cara yang kedua adalah dengan melihat ini. Nah, ini boleh, ini di sini boleh, di sana boleh ya. Sama, bisa Anda lihat dari sini, bisa lihat dari sini ya. Jadi di sini juga boleh ya, 5517 sama ini kan. 440 sama, 0,631 sama, 0,627 sama ya. Ini juga sama. Nah, ini bisa dilihat di situ ya. Bisa di TOT X1, bisa di total ya, total X1, bisa juga di total X1 sebelah bawah. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Tadi kan yang cara pertama dengan membandingkan antara R tabel dan R hitung. Jadi dia harus di atas R tabel ya. Jadi R tabelnya adalah 0,374 misalnya tadi. Nah, 0,374 kita bandingkan dengan ini ya. Maka ini lebih besar, maka pertanyaan ini disebut sebagai pertanyaan yang valid kan gitu. Sementara yang ini yang tidak valid. Kemudian langkah yang kedua adalah, nah sebenarnya kita lihat di sini ya. Kita bandingkan yang ini dengan alpha ya. Jadi kita lihat alpanya kan 0,05 ya. Nah, ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka ini juga valid ya. Nah, kemudian ini di bawah 0,05, maka disebut dengan valid. Ini di bawah ya 0,00 ya, valid. Kemudian ini 0,00, maka valid. Ini yang tidak valid ya. Nah, karena lebih besar dari alpha 0,005. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita ya caranya
pengujiannya tadi korelasinya, atau kita gunakan ini ya. Nah, ya jadi sama ya. Nah, jadi sama bisa kita gunakan. Jadi kriteria pengujiannya adalah dengan melihat yang di atas tadi ya, bisa dilihat R hitungnya ya. R tabelnya adalah 0,374 dibandingkan dengan R hitung ya. Nah, kalau yang di bawah ini kita bandingkan dengan alfa ya. Jadi signifikannya adalah kalau ini korelasinya, kalau ini kita gunakan signifikansinya ya. Nah, karena rata-rata lebih kecil dari 0,05, hanya satu saja yang di atas 0,05, maka ada 4 pertanyaan yang dianggap valid, yang lain dianggap tidak valid ya. Nah, sebagai contoh kita operasionalkan, kita mulai dari di SPSS ini terbagi dua, ada yang variable view dan ada data view. Nah, ini adalah data view, yang ini adalah variable view. Jadi bisa kita klik di sini, bisa juga kita klik di sebelah sini ya. Ini data-datanya X1 sampai X5 tadi ya. Kemudian kita masukkan langkahnya ya, tadi tampilan tadi adalah data view, sekarang tampilan data variable view ya. Kemudian kita masukkan tadi boleh pada variable view ya, boleh pada data view. Kemudian kita ambil klik analyze, kemudian kita ambil scale, kemudian baru kita masukkan reliability analysis ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini angkanya ya, kemudian sini alfa, kemudian di statistik ini nanti kita klik. Nah, kemudian klik di statistik itu muncul ini menunya, maka kita klik item scale if item delete ini, kemudian di sini none. Nah, kemudian kita langsung pada continue ya. Ya, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk uji reliabilitas, yang ini tadi signifikansinya ya. Nah, kemudian ya, ini hasilnya, hasil item ya. Item tadi yang kita lihat. Cukup sekian materi kita. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pusing? Ya, nanti digambarkan dulu ya, nanti dipraktikkan. Ya, nanti ya uji validitasnya begitu caranya ya. Saya rasa sudah cukup pelan-pelan tadi tuh ya. Supaya lebih mudah dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yang pusingnya yang mana kan begitu. Ya, karena ini teorinya, saya cobakan nanti prakteknya ya. Oh iya. Ya, kalau ada mungkin yang mau ditanyakan? Nggak tahu apa mau ditanyakan ya. Ya nanti kan itu uji validitasnya ya. Jadi 30 orang nanti diambil yang eksternal, kemudian nanti masukkan. Setelah dimasukkan nanti data-datanya ya. Kemudian dimasukkan dulu ke Excel ya. Di Excel dulu lebih mudah nanti di copy. Kan nanti ada item misalnya jenis kelamin kan 1 kan begitu ya. Misalnya codingnya 12 atau 01 ya, terserah lah ya. Kemudian yang kedua misalnya yang terkait dengan pengetahuan misalnya. Nah, di yang pengetahuan itu kan soal 1, 2, 3 nanti yang benarnya berapa kan begitu ya. Per item nanti ini pengetahuan. Soal 1, soal 2, soal 3 yang benar itu misalnya 1, yang salah itu 0 kan gitu.
Nah, nanti dimasukkan dulu SPSS-nya, masukkan dulu ke Excel-nya, nanti setelah itu baru di SPSS. Ya. Jadi nanti setelah dikumpul tadi, misalnya pengetahuan, ya, SPSS kan di Excel itu kan bisa banyak diisi kan. Nanti diklik, misalnya benar dia jawaban nomor 1, kasih kode 1, yang salah 0. Sampai akhirnya ketemu jumlahnya kan begitu. Nah, demikian sampai 10, misalnya ada 10 pertanyaan, maka di 10 pertanyaan itu kemudian berapa yang benar, berapa yang salah ya. Nah, kemudian diuji normalitas data. Nanti kalau datanya normal ya maka gunakanlah min ya. Jadi normalitas data. Maka kalau datanya tidak normal maka gunakan median ya. Jadi min itu nilai tengahnya. Jadi tidak perlu lagi menghitung secara manual ya. Apakah ini misalnya diambil rata-ratanya, sekian cut off-nya. Di dalam penelitian kan harus ada cut off ya. Batas atas dan batas bawah. Jadi nanti batas atas itu ya misalnya pengetahuan baik berapa, pengetahuan tidak baik kurang itu berapa kan, langsung di SPSS itu kan bisa langsung dihitung ya. Kita tinggal klik-klik saja kan gitu ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Kemudian kalau yang tadi ada penghitungannya ada 2 cara. Ada yang datanya itu skala Likert ya. Nah, misal skala Likert tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Setuju, sangat setuju ya. Setuju sekali ya. Itu yang skala Likert ya. Tapi ada yang skala Gatman ya. Ya tidak kan ya, atau benar salah. Nah, itu yang disebut menggunakan skala Gatman. Silakan, ada yang lain mau ditanyakan? Gimana Pak Gatot? Iya betul, betul. Iya betul betul betul. Iya dengan yang mirip, nah tempat yang sama tapi iya mirip. Iya iya karak, iya iya karakteristik, iya karakteristiknya mirip. Iya silakan. Iya. Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya yang mirip itu kita ketika kita menguji instrumennya. Instrumen yang kita gunakan itu nanti ini dianggap valid atau tidak. Jadi bukan pada kemiripannya itu, tapi sebenarnya instrumen itu gunakan pada kelompok yang mirip kan, mirip karakteristiknya. Sehingga ketika Anda melakukan penelitian real, instrumen itu sudah bisa digunakan. Misalnya tadi tidak boleh angkanya misalnya signifikan korelasinya tidak boleh kurang dari 0,374 kan begitu. Nah, harus di atas itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang di bawah dari itu, maka pertanyaan itu disebut dengan pertanyaan tidak valid atau invalid ya. Nah, tapi kalau misalnya di atas 0,374 maka instrumen itu bisa digunakan ya. Atau kalau kita gunakan signifikan alfanya, maka signifikan alfanya itu tidak boleh di bawah 0,0 tidak boleh di atas 0,05, harus di bawah 0,005. Nah, ya. Jadi kalau kita menggunakan signifikan alfanya ya. Silakan, ada yang lain lagi? Itu ya, tujuannya adalah kita mendapatkan instrumen itu yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, itulah intinya ya. Jadi bukan kita meneliti di sana, tapi kita ingin mendapatkan instrumen yang kita gunakan ini dapat mengukur apa yang akan diukur. Ya. Silakan, ada yang lain lagi? Kalau ini agak tidak ada pertanyaan biasanya ya. Karena mau ditanya statistik kan begitu ya. Ya jadi ya jadi
Ya, ya. Jadi ya kaku kan begitu, itu saja kan begitu kaku. Tentu berbeda dengan yang non statistik ya. Ya kita bisa berdiskusi ya banyak hal. Kalau tidak ada yang gitu, oh iyalah, berarti sedang berpikir ya. Ya terima kasih ya, selamat pagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.